dikaitkan dengan poin diskusi pertemuan yang pertama. Jadi dimulai dari pertama kali dari pengantar ya, kritik kausalitas dari perspektif filsafat komparatif. Kemudian kemarin ada dimulai dari Dr. Ino terlebih dahulu kritiknya Nagarjuna atas kausalitas. Kemudian saya lanjutkan ke Zhuangzi atas kausalitas. Nah kemudian hari ini kira-kira kita akan bahas ada 4 poin ini. Jadi kalau untuk mengulangi sebentar kira-kira ini presentasi ini diinspirasi oleh pendekatan yang dipakai oleh Toshiko Isutsu. Jadi dia filosof modern Jepang dalam konteks melakukan kajian perbandingan ya, mengenai sistem pemikiran atau filsafat yang tidak memiliki hubungan historis. Jadi Nagarjuna itu di India, Zhuangzi di Cina, Ghazali di Persia atau Iran zaman sekarang, dan kemudian Hume itu di Inggris, jadi negaranya Mas Dimas itu. Nah, dalam salah satu studi yang terkenal, misalkan Isutsu membandingkan antara pemikiran Ibnu Arabi dan Zhuangzi ya dengan memakai kerangka perbandingan ini. Jadi Ibnu Arabi dan Zhuangzi ini 2 pemikir yang besar dalam filsafat gitu, Cina dan Islam, tapi ini juga nggak ada hubungannya, tapi kira-kira dia ingin menetapkan adanya persamaan pemikiran. Nah, kemudian kira-kira kajian semacam ini kalau dinukil dari Henry Kobang itu salah satu filosof yang mendalami soal filsafat timur juga, ini adalah sebagai bentuk dialog metahistoris atau transhistoris ya. Jadi karena walaupun berbeda-beda tapi kok kita bisa menemukan ide-ide yang mirip gitu kan kira-kira dan bisa diperbandingkan. Dan kajian ini nanti dimulai dengan memaparkan mengenai pandangan dunia filosofis yang dianut masing-masing pemikir, dan kemudian baru dilanjutkan dengan upaya perbandingan. Kenapa dimulai dari masing-masing pemikir? Karena untuk mengetahui konteksnya yang khas ya. Jadi tidak asal semuanya karena kritik berarti sama, enggak, karena ada konteksnya masing-masing. Dan misi dari kajian ini sebenarnya sebuah refleksi untuk memahami bagaimana tradisi filsafat yang dikembangkan dalam era yang berbeda, di dalam konteks yang berbeda ini punya kesamaan, dan ya sebenarnya ini adalah salah satu bentuk dari dialog antar peradaban juga. Jadi bagaimana peradaban-peradaban yang berbeda itu ternyata juga punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Nah, kita masuk ke kausalitas. Jadi kira-kira kausalitas itu dimaknai sebagai, ini kan mengutip dari Karen Harding yang kita bahas. Jadi kira-kira meyakini objek itu punya properti atau punya satu kekhasan gitu. Jadi punya suatu yang dia memungkinkannya berbeda dengan benda yang lain, ya kan? Jadi misalkan kalau bola besi gitu kan, itu punya sifat misalkan keras, kalau dia berbeda dengan bola kayu dan lain-lain. Jadi semacam itu tiap-tiap benda dianggap punya propertinya masing-masing. Nah, kemudian properti inilah yang kemudian kira-kira itu memiliki pengaruh terhadap entitas yang lain. Sebagaimana misalkan di sini gambarannya ada garam gitu kan, ini punya sifat asin, ya kan. Terus gula punya sifat manis, merica punya sifat pedas. Jadi kalau itu dicampurkan pada makanan maka akan punya efek kan, kira-kira semacam itu. Nah, ini mengutip dari Britannica, kira-kira kausalitas ini terjadi ketika satu peristiwa pertama itu membawa sebab yang lain. Jadi misalkan X itu menyebabkan Y. Jadi kita melihat misalkan ada asap itu adalah efek dari sesuatu gitu kan. Tidak mungkin asap itu menyebabkan sesuatu kan, enggak. Maksudnya dalam arti ini hubungan antara api dan asap. Asap itu dihasilkan oleh satu proses pembakaran, satu api begitu kan. Bukan api yang dihasilkan dari asap kan begitu. Tapi kalau asap menyebabkan paru-paru terganggu, nah itu lain lagi. Jadi kira-kira ada hubungan yang sifatnya itu yang satu tuh mengikuti yang lain, jadi ada hubungannya. Jadi kira-kira gambarannya misalkan semacam ini, bola merah ini dia punya potensi untuk menggerakkan bola-bola putih, kira-kira semacam. Nah, kemarin kan saya diamanai untuk membicarakan 3 filosof yang kemarin sudah kita lewati, yang Zhuangzi. Jadi kita akan masuk ke
Hume, ya, David Hume. Kira-kira masing-masing pemikir ini punya konteksnya sendiri. Seperti kemarin apa itu namanya, Chuang Tzu itu sebenarnya adalah dia menanggapi atau melakukan kritik terhadap filsafat Konfusianisme yang dianggap esensialis gitu. Jadi kemudian dari situlah muncul juga kritik kausalitasnya. Nah, kemudian kita hari ini masuk ke David Hume gitu kan. Kalau kira-kira dalam peta besar ini, peta-peta semacam ini sebenarnya bisa dibikin variasi ya. Tapi kira-kira dia masuk ke dalam, David Hume itu masuk ke dalam era modern ya, era pencerahan kira-kira semacam itu, dan dia masuk kelompok empiris. Nanti kita bisa melihat David Hume itu sebenarnya kritik kausalitas itu sebenarnya ada kaitannya erat dengan kritik terhadap sistem filsafat rasionalisme gitu ya. Jadi kalau Chuang Tzu itu mengkritik Konfusianisme, di sini Hume itu mengkritik rasionalisme. Nah, satu hal yang menarik ya, jadi sebelum Hume itu kira-kira ada pemikir-pemikir lain yang empiris, pemikir empiris dalam tradisi empirisme itu, dan yang menarik juga mereka itu lokasinya itu di Inggris. Jadi Inggris itu memang salah satu basisnya empirisisme ya. Jadi ada Thomas Hobbes, ada John Locke, ada Berkeley, dan David Hume. Nah, karena dia adalah David Hume itu adalah bagian dari tradisi empirisme ini, maka kemudian nanti kita akan melihat satu persatu ya, karena David Hume itu juga sistem filsafatnya itu meskipun empirisme, tapi dia juga mengkritik empirisme sebelumnya, sehingga kita perlu melihat asal muasal dari empirisme Inggris itu. Nah, karena kaitannya juga tadi itu adalah kritik terhadap rasionalisme, kira-kira juga perlu kita klarifikasi masalah konsep ini. Jadi kalau dalam tradisi rasionalisme itu ada yang disebut sebagai pengetahuan a priori. Misalkan kita di sini melihat aneka makanan. Kalau rasionalisme mengatakan bahwa di otak kita, di pikiran kita itu sudah ada semacam built-in satu konsep tentang rasa enak, rasa tidak enak, ya, jadi semacam itu. Jadi ketika kita mengkonsumsi semacam ini, makanan-makanan semacam ini, kita bisa langsung menilai, ya kan begitu. Ini nggak enak, ini enak, wah ini kurang sedap, ya kan semacam itu. Ini berbeda ya. Kalau dengan model pengetahuan yang a posteriori ini khas tradisi empirisme. Jadi kalau kita mau mengetahui makanan ini enak atau tidak, kita coba dulu semuanya dan kita banding-bandingkan. Jadi mungkin mirip Master Chef gitu kan, mungkin kita lihat itu. Jadi mana yang enak dari semua ini ya, dicoba dulu satu persatu, yang ini rasanya gini. Jadi nggak ada konsep enak dan enak di kepala langsung, itu nggak ada. Jadi dicoba dulu, oh ternyata kentang yang dimasak Pak X dengan Bu Y dengan Mas Z dengan apa itu dibandingkan dulu, kemudian baru ini kayaknya lebih jadi tekanannya berbeda. Nah, kira-kira ini kenapa penting disampaikan, karena nanti David Hume dan kalangan empiris ini meyakini yang kedua ini. Jadi semua pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman indrawi, termasuk kita bisa mengetahui enak, termasuk kita bisa mengetahui pengetahuan dalam arti yang lebih umum, itu semuanya karena dari dari indrawi, bukan dari suatu yang sifatnya sudah built-in di otak, sini ada enak, ada apa gitu. Nah, kita mulai dari Thomas Hobbes ya. Jadi di sini adalah Hume adalah filosof Inggris yang seringkali diasosiasikan sebagai sosok yang meradikalisasi tradisi empirisme Inggris. Maka tidak lengkap memahami Hume jika kita tidak memahami berkembangnya tradisi empirisme Inggris. Nah, setidaknya ada 4 filosof Inggris termasuk David Hume ini yang memberi pengaruh besar bagi terbentuknya tradisi ini. Yang berbeda misalkan dengan tradisi rasionalisme yang tumbuh di daratan Eropa, jadi ya kan seperti Descartes di Eropa. Nah, satu hal yang menarik dari tradisi empirisme Inggris yang dimulai dari Thomas Hobbes adalah konteks sosial politik Inggris saat itu yang sedang mengalami krisis, ya kira-kira krisis politik. Dengan kata lain, sebagaimana Chuang Tzu yang juga berfilsafat di era turbulensi, di era Proyektin Dynasty dengan chaos. Maka tradisi empirisme ini juga memiliki konteks historis yang mirip.
adanya chaos itu. Tapi kalau di Zhuangzi, chaos itu juga di level intelektual, katanya bagi dia banyak debat-debat yang sebenarnya hampa lah kira-kira. Kalau di Hobbes enggak seperti itu, lebih ke politik saja gitu. Nah, kira-kira adanya realitas chaos itulah yang sedikit banyak mempengaruhi cara berfilsafat Thomas Hobbes ya, yang dikenal secara luas di dunia akademik lewat karya filsafat politiknya Leviathan ya. Leviathan. Nah, satu hal yang menarik, situasi chaos membuat Hobbes ingin menyelidiki tentang hakikat dari manusia. Jadi sebelum Hobbes itu kan manusia itu gambarannya itu lebih kepada gambaran-gambaran ideal semacam itu. Manusia semacam apa, tapi kok ini kok begini ya? Nah, kemudian dia ingin melakukan penyelidikan yang sifatnya lebih empiris gitu kan. Nah, makanya penyelidikan atas manusia inilah yang memicu kritiknya terhadap filsafat saat itu yang dinilainya perlu direkonstruksi ulang untuk menghasilkan studi yang rigor ya tentang manusia. Jadi kalau ngomong filsafat di era ini, itu filsafat itu tidak hanya filsafat jurusan filsafat itu, tapi filsafat itu masuk juga sains, ilmu sosial itu masih masuk filsafat. Jadi sehingga filsafat yang dimaksud David Hume ini adalah filsafat yang bercorak saintifik kira-kira semacam itu, bukan yang model-model renungan begitu, bukan. Jadi kenapa chaos gitu kan? Jadi memang khas ini dimulai dari situasi Inggris semacam itu. Nah, ini cuma gambar saja, ada gambar apa itu namanya traffic macet gitu kan. Jadi kira-kira ya situasi ini ya ini bahkan sekarang ini pun kita bisa mengidentifikasi idenya Hobbes ya, bahwa situasi chaos itu kenapa sih manusia itu semacam itu. Nah, kemudian rekonstruksi filsafat oleh Thomas Hobbes itu dilakukan dengan cara pembersihan filsafat dari teologi dan hal-hal yang bersifat imaterial. Tadi karena dia ingin menjadikan filsafat itu sebagai sesuatu yang sepenuhnya saintifik ya. Teologi kan berbicara misalkan tentang Tuhan, tentang alam, tapi dalam arti yang metafisik, nggak seneng dia. Rekonstruksi ini diharapkan akan menjadikan filsafat memiliki satu objek yang khas, yaitu objek-objek material yang dapat dialami atau diindra oleh manusia. Nah, Hobbes sendiri membagi filsafat menjadi 4 bidang, yaitu geometri, fisika, etika, atau psikologi maksudnya, dan politik, yang semuanya itu mesti didasarkan oleh pengamatan dan observasi. Jadi kelihatan sekali ya, filsafat sini maksudnya ilmu yang luas ya. Jadi masuk fisika, masuk ilmu alam, masuk ilmu sosial. Pengaruh tradisi ilmu alam ini juga kuat ya. Jadi Thomas Hobbes sendiri sempat menjadi sekretaris dari Francis Bacon ya, salah satu tokoh empirisme terkenal juga, Francis Bacon, dan juga berkontak dengan Galileo. Jadi memang zaman itu ilmu alam itu memang kuat sekali dan mempengaruhi cara berpikir filsafat juga gitu kan. Maksudnya kemudian ingin dimasukkan juga dalam dunia filsafat. Nah, dikarenakan penekanannya pada realitas empiris sebagai asas pertama, maka Hobbes membangun skema hubungan sebab akibat yang bukan bersifat a priori tadi, model rasionalisme tadi, merenung gitu, tapi a posteriori, jadi harus pengetahuan itu harus berdasarkan amatan yang empiris kan begitu. Nah, gagasan tentang kausalitas yang berdimensi a posteriori tercermin dari teori etikanya yang dibangun atas ide manusia sebagai mesin antisosial. Jadi maksudnya jadi Hobbes itu kan terkenal dengan karyanya Leviathan. Jadi kira-kira manusia itu didefinisikan oleh Hobbes sebagai homo homini lupus ya, manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain. Memang dia itu antisosial kan, kira-kira kan begitu. Nah, lebih jauh dia ingin melahah manusia ini berdasarkan perspektif sains ya. Kemudian asumsinya itu manusia itu sebenarnya melakukan respon atas stimuli yang datang dari luar dirinya. Reaksi ini terbagi dua, mendekati atau nafsu, atau menjauhi objek atau disebut pengelaan. Jadi di sini dia ini mirip dengan psikologi behavioralisme tentang stimulus respon semacam itu. Jadi manusia itu pada hakikatnya ya ini bisa dianalisis perilakunya. Jadi kenapa sih kok manusia itu kayak gitu-gitu dari stimuli yang datang dari luar. Jadi ketika dia muncul stimulin, jadi sebenarnya kausalitas ya. Stimuli itu bisa dibagi lagi jadi dua. Jadi
apa namanya, stimuli ini bisa dilihat dari apa namanya, perilaku manusia atasnya, sehingga kalau dia mendekati, jadi dia itu apa namanya, dia nafsu ya. Tapi kalau dia apa dengan apa stimuli itu kemudian menjauhinya, berarti dia menolak. Nah, kemudian dari stimulus respon ini, jadi logika stimulus respon ini, kemudian Hobbes menyatakan bahwa yang baik itu, ini kan etika ya, yang baik itu berkaitan dengan nafsu, sementara yang buruk itu berkaitan dengan pengelaan. Jadi kalau misalkan apa tadi ada stimulinya tadi adalah perang terus manusia menjauh, berarti itu buruk. Kalau dikasih misalkan makanan kok dimakan, kok senang mendekati, oh berarti baik. Nah, itu apa sistem etikanya sangat empiris sekali. Jadi tidak ada lagi etika yang model-model lama, yang model-model kebaikan apa gitu, itu kan apa namanya, bagi Hobbes nggak bisa dilihat, nggak bisa diteliti secara empiris. Jadi model etikanya sangat jelas di sini, apa kita bisa melihat jejak-jejak empirisme yang kuat bahkan di dalam level etika. Jadi dia menghasilkan apa yang disebut sebagai etika egoisme dan hedonisme, kira-kira semacam itu. Nah, kita beranjak ke pemikir kedua, yaitu John Locke ya. Jadi sebagaimana Thomas Hobbes juga, Locke itu juga hidup di era chaos ya. Nah, tapi yang menarik begini, kalau tadi kan Hobbes tadi kan argumennya homo homini lupus, manusia itu serigala bagi manusia yang lain, dan kemudian dia mengatakan untuk menertibkan kira-kira gitu, supaya dia takut begitu kan. Lalu kemudian harus ada negara yang kuat kira-kira semacam itu. Jadi dia kemudian itu terkenal dengan idenya Leviathan itu. Nah, kalau Locke itu sebaliknya, jadi kira-kira dia dipengaruhi oleh tradisi liberal ya, yang saat itu disuarakan oleh kalangan burjuasi melawan kalangan kerajaan, kira-kira semacam itu. Dia empiris tapi dipengaruhi oleh tradisi liberal, jadi pengennya bebas gitu. Jadi ide tentang kebebasan itu mempengaruhi corak empirisme dengan kuat. Jadi senada dengan Hobbes, Locke juga mengkritik ide bawaan tadi a priori, tadi ada manusia ada konsep baik buruk dan lain, nggak ada lah. Dan kemudian dia mengkritik ini dalam berbagai bidang yang luas sebenarnya, mulai dari logika, matematika, dan moral. Dan yang cukup unik juga, apa namanya, Locke ini juga tidak mempercayai dosa asal dalam tradisi Kristiani, karena dosa asal itu bagi dia anggapannya itu kan suatu yang embedded, nggak ada yang embedded di manusia ya. Dia terkenal dengan manusia itu seperti kertas putih tabula rasa. Nah, dalam melawan tradisi rasionalisme dalam filsafat, khususnya Descartes itu dia ya ini tadi yang saya katakan, dia memformulasikan ide tabula rasa, di mana pikiran diasumsikan layaknya kertas kosong. Nah, kemudian pengalaman dia dengan hal-hal yang empiris tadi itu yang mewarnai kertas kosong tersebut. Jadi nggak ada ide bawaan apalah itu melekat, nggak ada, manusia itu kosong aja. Pengalaman itu yang menjadi primer, bukan suatu yang bawaan. Nah, lebih jauh John Locke itu berusaha merumuskan ya satu teori pengetahuan yang juga bercorak empiris ya. Jadi bagi Locke itu hadirnya ide-ide di benak itu dapat ditelusuri dari proses penginderaan terhadap dunia di luar diri kita. Jadi ini juga khas empirisme. Jadi maksudnya kaum empiris itu ingin mempertanyakan ulang. Kalau apa namanya kaum rasionalis kan, kita sudah punya ide-ide kok, kita punya tentang etika, tentang apa. Terus kemudian kira-kira orang-orang empiris ini termasuk John Locke mempertanyakan dari mana sih ide itu muncul? Kok kita bisa punya ide tentang baik, buruk dan lain-lain? Nah, kira-kira dia ingin menelusuri sebenarnya itu juga dari pengalaman kita, dari proses penginderaan terhadap dunia di luar diri kita. Jadi dalam teori pengetahuan yang dikembangkan oleh John Locke itu semuanya itu dimulai dari penginderaan atau pengalaman, dilanjutkan dengan proses internal. Jadi kan apa yang di luar itu ditangkap lewat panca indera, kira-kira gitu, realitas itu ditangkap panca indera, terus kemudian di apa namanya diinternalisasi dalam diri. Nah, kemudian di sini menghasilkan disebut ide simplex ya, jadi ide-ide yang simpel sebenarnya. Dan kemudian menjadi ide kompleks. Ini ide simplex ini maksudnya ya misalkan kita ada buku, ada lemari dan lain-lain, terus kemudian ide apa namanya kita melihat misalkan itu ada benda 1, benda 2 dan benda 3. Terus kemudian kita abstraksikan itu benda itu apa sih misalkan. Oh, itu tuh yang namanya buku, oh itu yang namanya meja kan begitu. Karena dari kemiripan misalkan. Jadi ide bawaan menurut Locke itu pada hakikatnya adalah hasil dari proses abstraksi
sehingga muncul berbagai konsep abstrak, bahkan konsep manusia, kemanusiaan, keadilan itu sebenarnya ya itu tadinya dari ide-ide yang simpleks saja itu. Dan kemudian tuh karena di sini data itu banyak sekali, ide-ide semakin banyak sehingga dia bisa diabstraksikan, dikomplekskan. Jadi ini khas empiris itu kayak gitu. Pengetahuan dari luar sehingga kemudian dia akhirnya sampai ke konsep abstrak. Nah, ini ada guyon ya, jadi ada perempuan dan laki-laki yang bilang ya saya diajari di kelas yoga itu, tapi mereka mengajari untuk bagaimana menghilangkan pikiran ya, tapi tidak mengajari bagaimana mengisinya kembali. Jadi ini sebenarnya ini guyonan tentang bahwa kalau dalam empiris itu ya mulai dari kosong kemudian bisa diisi kembali, kira-kira diisi gitu. Kalau ini kan dihilangkan bisa dihapus, guyonan aja. Nah, satu hal yang patut dicatat, ini Locke ini membedakan antara ide dengan kualitas. Kualitas itu daya-daya objek yang berpengaruh pada munculnya ide dalam diri kita. Kualitas ini sendiri dibedakan menjadi dua, kualitas primer atau inherent dalam objek. Jadi kalau kita memandang objek suatu di luar diri kita itu di sini ada kualitas primernya kira-kira. Apa sih kualitas primer itu? Misalkan seperti keluasan, gerak, massa, kira-kira semacam itu. Kok ini berat ya? Ini kok punya satu gerak tertentu begitu ya? Nah, itu kira-kira itu namanya kualitas primer. Dan kualitas sekunder itu tidak inherent pada diri objek. Jadi lebih terkait pada kenyataan subjektif, misalkan ide tentang manis nikmat. Jadi di sini Locke sudah membedakan bahwa sebenarnya ada yang disebut sebagai fakta, kira-kira gitu kalau dalam sains itu. Ada yang disebut sebagai pemaknaan, misalkan daun itu hijau, tapi kemudian kalau daun itu indah, nah itu sebenarnya sudah masuk ke ke level yang kualitas sekunder, karena sebenarnya itu tidak melekat pada objek itu, tapi sebenarnya itu persepsi kita sendiri setelah menganalisis ya. Nah, sebagaimana Thomas Hobbes, Locke juga menolak konsepsi moral yang berbasis a priori dan menggantinya dengan konsep moral yang berbasis a posteriori. Jadi kalau tadi kan disebut sebagai nafsu dan pengelaan apa ya. Nah kemudian kalau di Locke itu istilahnya rasa nikmat itu baik, rasa sakit itu buruk. Jadi kalau sesuatu yang menimbulkan rasa nikmat itu berarti baik. Kalau menimbulkan rasa sakit itu berarti buruk. Nah, kira-kira semacam ini khas juga empirisme gitu. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya. Jadi di empirisme Inggris ini juga walaupun semuanya sama-sama empiris, kita bisa melihat masing-masing tokoh itu punya kekhasan sendiri. Jadi seperti Hobbes dengan Locke itu beda soal kebebasan ya dalam hal politik. Kemudian ini Locke dengan Berkeley ini juga Berkeley ini juga nggak sepakat dengan empirismenya Locke. Jadi sebenarnya ada dinamika tersendiri di dalam empirisme. Jadi makanya tadi di awal kita mengatakan ya kita perlu memahami empirisme Inggris itu lebih dari tokoh-tokohnya mulai awal gitu ya, tidak langsung Hume gitu. Nah, gagasan Locke tentang idea dan pengalaman ini yang dikritisi oleh Berkeley ya. Jadi begini, kalau bagi Berkeley dia mengembangkan satu jenis empirisme yang unik, yaitu empirisme yang berbasis pada pengalaman di dunia batin dan bukan pengalaman berinteraksi dengan dunia indrawi. Kalau tadi pengalaman, yang dimaksud pengalaman sini kan ada kualitas di dalam benda itu, baru kemudian kita tangkap kan lewat misalkan panca indera, lewat indera mata, ada hidung, ada telinga semacam itu. Jadi di situ antara pengalaman kita menyentuh misalkan benda, merasakan benda, melihat benda dengan kemudian ide itu dipisah ya semacam itu. Karena kan ibaratnya kalau mata kan kita memotret dulu objek, kemudian kita baru menjadi ide tentang objek. Jadi ada fase itunya. Sementara kalau bagi Berkeley itu empirismenya lain. Jadi menurut dia dunia yang nyata itu dunia batin. Jadi dunia indrawi itu nggak ada. Makanya bagi Berkeley idea dan pengalaman itu tidak terpisahkan karena tidak ada dunia yang ada di luar kesadaran manusia. Semua itu hanya dunia batin, kira-kira dunia yang difikirkan manusia. Dia punya istilah yang khas itu esse et percipi atau being is being perceived ya. Tapi kan mungkin ada yang bertanya juga, kok aneh ya? Jadi empirisme Berkeley itu aneh karena dia nggak meyakini dunia indrawi, dia percayanya dunia batin gitu kan.
Tapi dia digolongkan sebagai empiris karena dia juga tidak mengakui adanya pengetahuan yang sifatnya a priori. Jadi bagi Berkeley, pengetahuan diperoleh lewat pengalamannya di dunia batin. Jadi kira-kira kalau kita mimpi misalnya gitu kan, itu kan nggak ada dunia empirisnya, itu dunia batin. Jadi kalau kita mimpi misalnya gitu, kita bisa mimpi dikejar-kejar singa, kita bisa mimpi makan, itu semuanya berbasisnya pengalaman semua, cuman pengalamannya di dalam mimpi kan itu. Jadi itu empiris juga, karena kita mengetahui segala sesuatu ya dari dunia batin itu gitu kan. Bukan built-in sudah ada, kita sudah tahu manis, kita sudah tahu moral baik dan buruk, enggak. Kita lewat pengalaman kita di dunia batin. Nah, karena pada saat yang sama dia itu menolak adanya dunia empiris, maka kemudian dia juga digolongkan sebagai filosof idealis yang secara misalkan dia bisa diposisikan bertentangan dengan Thomas Hobbes yang merupakan materialis ya, karena dia meyakini ada indrawi. Ini contoh ya, ini film sangat terkenal Matrix ya. Ini apa namanya, salah satu skin ya di film itu kan ada pemeran itu salah satu tokoh itu ya saya tahu bahwa ini tuh semuanya nggak ada realitasnya, maksudnya dia di dalam dunia Matrix, dunia komputer gitu. Tapi dari pengalaman saya selama 9 tahun saya merasakan makanan-makanan sih ini ya lezat. Artinya ini gambaran untuk ide Berkeley tadi ya, bahwa ini jenis empirisme yang misalkan walaupun dunia ini dia tidak meyakini adanya dunia empiris dan adanya hanya dunia batin, dunia yang persepsi itu, tapi pengalaman itu krusial, tetap menjadi yang tetap menjadi yang utama gitu kan. Dia makan daging rasanya seperti apa ya, sama dengan empirisme di yang mempercayai adanya dunia empiris ya. Jadi nggak ada, dia juga menolak pengetahuan yang sifatnya a priori, itu harus dirasakan juga gitu. Kita mimpi itu misalkan kalau kita mimpi misalnya, kita juga tidak tahu segala sesuatu itu seperti apa, harus dirasakan dulu. Ya seperti sekarang misalkan juga mungkin ya ini sudah bisa kita analogikan dengan apa yang disebut sebagai dunia buatan, misalkan seperti metaverse seperti itu kan kita juga nggak tahu, maksudnya sudah nggak ada built-in-nya, kita harus ngerasakan sendiri. Ya itu dalam konteks itu dia menjadi empiris karena pengetahuan kita misalkan tentang metaverse ya harus dirasakan gitu kan, bukan tiba-tiba kita sudah a priori begitu udah tahu tuh dalamnya seperti ini, nggak tahu. Jadi ya makanya dalam konteks ini Berkeley itu disebut empiris juga, karena pengetahuan kita tetap datang dari pengalaman walaupun pengalaman sifatnya batin. Seperti juga orang bermimpi begitu kan, gini tuh rasanya, nggak bisa orang tiba-tiba sudah punya hakikat tentang mimpi misalnya, ya dia harus mengalami dulu kira-kira seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke David Hume yang disebut sebagai tadi yang meradikalisasi empirisme Inggris. Jadi kira-kira Hume itu adalah filosof Inggris yang lahir di Edinburgh ya, pada tanggal 26 April 1711. A.C. Ayer ini salah satu filosof analitik ya, analitik itu terkenal juga. Dia Ayer ini pernah menulis biografi tentang Hume ya, dan kemudian dia menyebutnya sebagai filosof Inggris terbesar yang pernah ada. Jadi ya ini tafsirannya Ayer ya, orang bisa berdebat, misalkan Mas Dimas wah nggak setuju saya pemikir filosof Inggris bukan ini ya nggak apa-apa, jadi ini cuma pendapatnya Ayer aja. Jadi Hume itu sempat menulis autobiografinya sendiri, judulnya ini ya, My Own Life. Jadi dia punya biografi, tapi ini singkat sekali, cuma 5 halaman. Jadi biasanya orang tidak untuk mengetahui sejarah kehidupannya Hume itu nggak bisa hanya berdasar pada ini, tapi ini digunakan sebagai sandaran kira-kira apa sih yang dianggap oleh Hume sendiri itu penting dalam kehidupannya. Ini cuma 5 halaman dan dia tepat ditulis 4 bulan sebelum meninggal. Menarik nih. Jadi kalau nulis biografi diri itu nggak usah banyak kan, ada orang yang nulis banyak banget, ini cuma 5 halaman cukup lah. Ayahnya itu pengacara dan juga tuan tanah itu meninggal saat ia kecil ya, dan dia dibesarkan oleh ibunya dengan mengandalkan aset keluarganya. Jadi karena dia tuan tanah dan dia harta dari pengacara, jadi ya cukup lah. Dan kira-kira pada awalnya Hume itu diharapkan untuk meneruskan jejak ayahnya sebagai pengacara ya. Tapi namun saat
studi di Edinburgh itu, Hume banyak berkenalan dengan karya-karya Isaac Newton dan John Locke. Ya, ini lagi-lagi filsafat dalam hal ini kita pandang secara luas ya. Jadi filsafat itu mencakup ilmu alam dan ilmu sosial gitu. Sehingga dia memang waktu itu gandrung dengan Isaac Newton, John Locke gitu kan, yang tradisi yang dekat dengan ilmu alam. Dan studinya tersebut pada akhirnya membuat ia memiliki ketertarikan pada bidang filsafat, sastra, dan sejarah dibandingkan hukum. Ya, kira-kira yang tadi kan dia diarahkan untuk jadi pengacara, tapi kayaknya lebih tertarik ke bidang itu gitu kan. Nah, yang menarik juga Hume sempat mencoba peruntungan di dunia bisnis. Namun itu tidak bertahan lama karena ia bersitegang dengan karyawannya soal selera sastra yang disukainya. Jadi agak lucu juga David Hume itu. Jadi di ruangan di ruang yang tentang bisnis kok dia bersitegang soal sastra ya, agak lucu juga dan kemudian nggak seneng ya. Tapi ya itu David Hume memang dia bidangnya kayaknya bukan itu, jadi dia juga nggak terlalu tertarik. Nah kemudian karena ketidakcocokannya pada dunia bisnis, dia menekuni dunia filsafat lagi ya, dan kemudian mencoba peruntungannya dengan menerbitkan bukunya Treatise ya, yang pertama. Namun bagi Hume ini dalam biografinya ya, ini dia merasa karyanya itu tidak laku gitu kan, dan kemudian kecewa gitu dan terhadap dunia filsafat yang digelutinya. Tapi dalam menulis biografinya David Hume menyatakan simpulan Hume itu keliru katanya. Karena memang sih bukunya tidak terjual habis. Treatise itu bukunya ya itu yang bahas soal kausalitas dari situ. Tapi walaupun tidak terjual habis, menurut Ayer itu karyanya itu mendapat perhatian dari jurnal ilmiah Inggris ataupun negara Eropa lain, termasuk juga ada review yang cukup panjang. Jadi sebenarnya David Hume itu mungkin zaman itu pengetahuan empirisnya masih terlalu kurang gitu, sehingga dia tidak bisa melihat jangkauan bukunya dalam yang luas gitu. Nah karena Hume merasa karyanya tidak laku, itu alasannya karena menurut Hume ya, di dalam autobiografinya itu karena kesalahpahaman publik dalam memahami isinya. Jadi mungkin dia merasa mungkin bukuku terlalu rumit gitu kan. Jadi salah paham, bukunya nggak terkenal. Maka kemudian Hume itu sendiri meluncurkan pamflet, jadi tulisan-tulisan kecil gitu, yang berisi semacam klarifikasi atas karyanya tersebut. Nah, namun sebagaimana karya tadi Treatise itu, pamflet itu juga gagal menarik perhatian publik. Jadi dia memang punya fase-fase kayak gini ya. Jadi dia nulis autobiografi itu mungkin juga ya refleksi ya, dulu saya pernah nggak terkenal gitu kan. Baru pada tahun 1930 pamflet tersebut kan sempat hilang, pamfletnya itu ditemukan oleh Keynes ya, salah satu ahli ekonom gitu. Dan kemudian diterbitkan dengan pengantar darinya. Nah, dia sendiri merasa ya, David Hume itu merasa ketika dia baru menerbitkan karyanya Essay Moral and Political itu, dia mendapatkan apresiasi yang pantas dari publik, kira-kira semacam itu. Ya, kita bisa berpikir kenapa David Hume merasa kecewa dengan filsafat dan lain, karena ini kan tadi dia sudah berpaling dari ilmu hukum, dari dunia bisnis. Nah, kalau dia nulis-nulis buku itu kira-kira dia ingin bisa kehidupannya tercukupi dari itu. Kalau kehidupannya nggak bisa tercukupi kan dia kecewa juga, gimana ini kalau saya bisa hidup gitu kan, kira-kira. Jadi ada alasan ekonomi juga di sini. Nah, karena bukunya ini yang kedua ini Essay Moral and Political ini laku ya. Hume merasa bukunya laku, ini juga berdampak pada kemampuan finansialnya. Nah, ini tadi kan yang saya katakan. Dan kemudian dia juga cukup terkenal untuk kemudian dicalonkan ya untuk menduduki kursi profesor ya di bidang etik dan pneumatikal filosofi di Universitas Edinburgh yang dulu alma maternya ya. Tapi, nah ini yang juga menarik, karya pertamanya itu Treatise itu, risalah itu, Hume itu diminta mundur karena dianggap ateis gitu. Jadi situ dia kok ada sejumlah profesor lupa itu. Jadi yang menganggap ini berbau-bau ateis ini, jadi nggak layak ini jadi profesor gitu. Kira-kira semacam itu. Jadi keadaan Inggris waktu itu berbeda dengan keadaan Prancis ya waktu itu. Kalau Prancis kan revolusi Prancis dan kemudian ateisme jadi suatu yang dirayakan. Kalau di Inggris ya masih nggak seperti itu. Nah kemudian karena dituntut oleh kebutuhan finansial lagi, gitu kan, kemudian Hume menyanggupi untuk menjadi pengajar, tutor bagi Marquis of
Anadil, yang seorang bangsawan yang eksentrik dan kemudian dia gila gitu kan. Kira-kira bukan karena diajari Hume jadi gila, bukan, tapi memang dari awalnya memang sudah ada tanda-tanda sakit jiwa gitu. Tapi dia bisa menjadi pengajar tutor bagi bangsawan gitu, kira-kira itu ya menjadikan kebutuhan finansialnya ya terpenuhi kan kira-kira. Dan terpenuhi itu cuman ngajar aja di sana ya cukup lah kira-kira untuk apa namanya hidup, sehingga dia punya banyak waktu luang ya. Kemudian dia melanjutkan menulis karyanya Inquiry yang merupakan perbaikan dari karya Treatise itu tadi. Inquiry itu apa namanya? Ini sama sebenarnya, cuman ini yang kayak semacam edisi revisi gitu. Nah, isu kausalitas yang menjadi salah satu bahasan utama dalam Treatise itu kembali diangkat dan diberikan penjelasan yang lebih detail. Nah, satu yang mungkin dalam proses revisi ini yang berbeda ya, dalam karya barunya tersebut dia memasukkan kembali bab tentang mukjizat yang dulu dibuang dari karya Treatise itu ya, karena mukjizat itu dia mengkritik mukjizat gitu loh maksudnya. Tapi walaupun sudah dibuang, tapi ternyata dia pun masih dianggap ateis gitu. Jadi ya, nah sekarang mungkin karena ya udahlah, karena saya sudah kadung dianggap ateis, yang sekalian saya masukkan aja kan itu. Jadi kritik terhadap mukjizat. Hal ini sekaligus menandai babak baru dalam karir intelektual Hume menjadi lebih matang. Jadi ini menurut dia sendiri ya. Jadi yang dia mengatakan fase immature dan matang ini menurut dia sendiri. Salah satu perubahan yang nampak dari karir intelektualnya tersebut adalah keberaniannya menuliskan nama asli. Nah dulu, ini juga tadi saya belum memaparkan. Karangan-karangan yang lama itu dia kadang-kadang pakai nama pena gitu kan. Kalau sampai sekarang pun juga masih ya, masih terkenal ya, ada orang yang menulis itu dengan nama pena. Kalau sekarang fase matang itu ditandai dengan dia nulisnya nama asli kan gitu. Ya berani kan kira-kira. Yang dimulai dari karya Three Essay on Moral and Political ya, yang terbit pada 1748 bersamaan dengan Inquiry itu. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari tulisannya Budi Hardiman tentang filsafat modern ini. Jadi apa sih yang khas dari Hume itu? Jadi kira-kira ada 4 kritik yang dilancarkan Hume itu. Yang pertama adalah kritik terhadap rasionalitas, yang sebagaimana para empiris lainnya dia pasti menolak a priori. Jadi pengetahuan itu nggak ada built-in gitu ya, kita dari pengalaman. Yang kedua adalah kritik agama. Jadi Hume itu ya tadi, jadi apa namanya, ada profesor yang bilang dia ateis itu nggak sepenuhnya salah juga. Jadi dia juga mengkritik agama gitu kan. Jadi dia menolak ide tentang Tuhan sebagai kausa prima, jadi nggak ada itu ya, semacam itu. Tapi dia juga mengkritik empirisme, jadi penolakan terhadap ide substansi. Jadi empirisme yang dulu itu kira-kira bagi Hume itu masih menganggap diri itu ada, nah, kira-kira semacam itu. Diri aku, nah itu ada. Aku yang berpikir, aku yang ikut Zoom ini gitu kan. Itu bagi Hume nggak ada, aku itu nggak ada, kira-kira semacam itu. Jadi agak aneh juga. Maksudnya dia makanya tadi dibilang meradikalisasi itu. Dan dia juga mengkritik supervision ya, jadi kayak tahayul-tahayulnya dia kan apa namanya terpengaruh oleh ilmu alam ya. Jadi dia mengatakan ya ilmu alam itu menyingkirkan mitos kira-kira gitu. Ya kita masuk dalam rasionalisme, rasionalitas kira-kira di masyarakat. Ini gambaran tentang meja bundar ya, ini di Perancis. Jadi di sini ada tokoh-tokoh revolusioner Perancis seperti Diderot, ada Holbach, ada dan lain-lain. Hume itu pernah diundang. Dan kemudian, nah di sini katanya Hume itu bilang begini, saya baru kali ini duduk semeja dengan ateis gitu kan. Sebelumnya saya nggak pernah duduk semeja dengan orang yang berani ngaku ateis. Jadi ya dia salah satu dia ke Eropa itu dia mungkin jadi semakin berani ya itu gitu mungkin. Dia punya teman-teman dari Prancis gitu ya. Kalau di Inggris lebih ketat ya mungkin. Nah ini Hume tadi. Jadi ini salah satu kata-katanya ini ya, saya lupa ini dari mana. Jadi kira-kira ini Hume dari mantan an attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subject. Jadi misinya David Hume ini dia mengatakan itu adalah untuk mengintrodusir, untuk memasukkan atau menjadikan experimental method of reasoning itu sebagai basis untuk mengkaji moral subject. Jadi kira-kira kalau David Hume itu membagi filsafat itu sebagai begini, natural philosophy itu kira-kira
ilmu alam kira-kira semacam itu. Jadi ya, filsafat itu dalam arti luas ya. Jadi ilmu alam masih masuk. Dan moral filosofi sebenarnya itu ilmu sosial ya, science of human. Dan science of human itu bisa dibagi dua, aspek-aspek yang sangat filosofis di sini, ada philosophical core dengan social science dan humanities yang lebih general ya. Kira-kira jadi kalau di sini kan sudah pakai eksperimental method, kira-kira Hume itu ingin menjadikan bagian moral filosofi itu juga fondasinya harus eksperimental gitu semacam itu. Jadi mirip juga dengan Hobbes ya, jadi dia sangat berambisi untuk memasukkan eksperimental. Nah, moral filosofi tadi kan science of human, jadi philosophical core ini mencakup misalkan theory of knowledge, metafisika, etik, dan philosophy of religion itu semuanya harus dipahami ulang berdasarkan metode eksperimental, ya kira-kira semacam itu. Masuk di sini di social science and humanities ada psikologi, politik, sosiologi, ekonomi, dan estetika. Makanya nggak heran Hume itu karya-karyanya juga punya karya tentang sejarah misalnya, sejarah Inggris gitu kan. Ini kan masuk ke ini ya, soal apa science of human dalam arti yang sejarah ya, social science dan humanities itu gitu. Dia juga mengarang esai-esai tentang politik, tentang literary, tentang sastraan kalau gitu-gitu. Itu juga masuk ke humanities, tapi dia juga punya yang core-nya tadi. Apa sih teori of knowledge, metafisik, etik itu untuk merumuskan ulang. Jadi kira-kira semacam itu. Nah, di sini kita masuk ke ini. Jadi tadi ya, Hume mengatakan ini untuk mengintrodusir metode eksperimental ya. Nah, jadi tujuannya untuk apa sih? Dia masukkan eksperimental metode untuk menemukan hukum kausalitas. Jadi ini yang agak menarik ya. Hume itu nanti di kesimpulannya dia itu akan mengkritik kausalitas, tapi sebenarnya seluruh proyeknya Hume itu sebenarnya untuk menemukan hukum kausalitas. Ya. Agak lucu juga. Jadi dia mulainya itu sebenarnya itu. Ya untuk karena eksperimental kan bisa tahu ini dari mana sih munculnya. Kan karena dia sebenarnya orang empiris kan ingin mengetahui misalkan ide itu munculnya dari mana, ide yang di otak tentang kemanusiaan, apa justice, ide tentang keadilan itu dari mana yang munculnya, itu kan harus ada kausalitasnya, dari mana itu ya, itu kan kausalitas. Jadi sebenarnya seluruh proyeknya Hume itu sebenarnya adalah ingin menemukan kausalitas itu, tapi nanti kemudian dia akhirnya mengkritik itu sendiri. Jadi basisnya adalah observation dan experience, jadi pengalaman dan observasi. Bukan berbasis pada rational insight, jadi perenungan rasional, enggak lah. Untuk tujuan itu apa? Kita mengetahui esensi dari dari benda dari realitas gitu kan. Apa sih itu esensinya gitu kan? Ya. Jadi di sini dia menegaskan tentang model induksinya ya. Jadi pengetahuan itu dimulai dengan mengobservasi dari yang peristiwa-peristiwa yang sifatnya partikular, kemudian kenapa sih peristiwa itu terjadi, terus kemudian ini mengabstraksikannya lebih tinggi lagi untuk mencari yang more general causal law gitu kan. Jadi ya intinya itu adalah di sini menjelaskan semua efek, semua semua hal itu tadi, misalnya termasuk kok bisa kita ya sampai pada ide tentang diri, tentang justice, misalkan seperti itu dari mana ya? Itu dari simple dan fewest causes. Ini sangat dari yang paling simple itu apa sih gitu kan? Karena itu kan mesti dari hal yang empiris. Kalau menurut kamu empiris itu apa? Kenapa kita bisa sampai ke hal yang mungkin sudah sangat abstrak, sangat kompleks? Itu dari mana? Itu mesti tadinya nggak gitu, mestinya dari hal yang sangat simpel gitu kan, dari kaus yang di luar diri kita mesti gitu. Nah ini kira-kira dia fase immature ya, mas, belum dewasa itu pemikirannya. Ini inquiry, jadi treatise of human nature, judul lengkapnya tahun 1739. Inquiry tentang moral dan lain-lain itu 40, essay itu 741, inquiry concerning human understanding. Jadi sebenarnya proyeknya Hume itu sangat epistemologis. Jadi bagaimana kita tahu
tentang sesuatu ini kan isu epistemologis. Bagaimana kita bisa tahu dan bagaimana kita bisa yakin tentang pengetahuan itu, ini epistemologis sekali. Dan epistemologi Hume itu dibasiskan pada empirisme kira-kira gitu. Ini 1748. Nah ini tadi. Jadi ada dua pertanyaan penting di dalam yang ingin dipecahkan oleh Hume ya, tentang kausalitas ya. Itu bagaimana how do human being come to have an idea of causation? Bagaimana kok tiba-tiba manusia punya ide tentang hukum sebab akibat ya? Itu kan di level ide. Nah itu tadi. Kalau kaum empiris kan mengatakan nggak mungkin itu ide itu bawaan, tiba-tiba kita sudah ada nempel, kita bisa, kita memang sudah built-in, kita bisa mengetahui kausalitas. Enggak, itu mesti ada dari luar, gitu. Dari pengalaman. Maka dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, how do human being come to be able to infer effect from cause and cause from effect? Kok gimana ya caranya manusia itu bisa melakukan inferensi akibat dari sebab atau sebab dari akibat gitu. Jadi bagaimana manusia itu bisa sampai pada situ ya, maksudnya apa? Bagaimana inferensi itu bisa dilakukan ya di level empiris. Jadi pertanyaan kedua itu lebih penting daripada pertanyaan pertama, karena kalau pertanyaan pertama kan jawabannya kaum rasionalisme kan ya mudah built-in gitu. Kalau yang ini kan enggak, ini harus diteliti sampai ke level lain. Apa penyebab manusia bisa sampai pada ide itu kan? Ya, makanya di sini the capacity to make causal inference does not originate in reason ya kan, atau a priori, tapi bagaimana di dalam experience of repeat regular sequence of event affect the imagination. Jadi ini hipotesisnya Hume. Jadi bukan di akal gitu kan, bukan di sini sudah built-in gitu kan. Tapi dari kita itu melihat event secara reguler. Jadi kita tuh kemudian event kemudian kok reguler, kemudian kita tetapkan mengimajinasikan tentang adanya keterkaitan, kira-kira kan gitu. Jadi misalkan begini, manusia itu sifatnya itu kalau dalam empiris itu seperti detektif gitu. Jadi misalkan kalau kita melihat di sini ada genangan-genangan air, itu dari mana ya kok muncul semacam itu? Tahu dia kira-kira mencari penyebabnya kan, ini genangan ini dari mana? Misalkan dia melihat sebelumnya turun hujan, makanya setelah itu basah, itu airnya ada genangan air. Dia terus maksudnya melihat event itu berulang-ulang kali gitu kira-kira, jadi kemudian dia menetapkan berarti ini ada genangan air itu karena hujan gitu kan. Tapi Hume kan mengatakan sebentar, apa selalu begitu? Bagaimana kalau genangan air itu karena ada kebocoran pipa misalnya? Nah, kira-kira semacam itu. Jadi idenya Hume semacam itu. Tapi pada intinya manusia itu berusaha untuk menginferensi. Jadi tidak bisa melihat langsung, tapi bagi Hume itu sebenarnya manusia itu ini dari mana? Kemudian dia melihat ini biasanya kalau hujan itu memang basah. Oh, berarti kemudian dia muncul berarti hujan adalah sebab yang menyebabkan, yang punya efek jalanan menjadi basah gitu ya. Kita kan juga punya terbuka ke ruang kemungkinan untuk tidak hanya hujan misalkan penyebabnya, pipanya bocor gitu kan lagi malam misalnya gitu kan, sehingga akhirnya ada genangan air gitu. Kira-kira modelnya semacam itu. Jadi melalui proses investigasi detektif kira-kira. Nah, ini di inquiry. Jadi kira-kira pengetahuan tentang diri manusia. Jadi memang Hume itu sangat epistemologis. Jadi bagaimana manusia itu tahu, bagaimana kita bisa memvalidasi pengetahuan ini. Jadi teorinya memang sangat ke arah situ ya. Jadi dia makanya agak rumitnya di situ. Jadi kira-kira pertama kali itu bagaimana kita bisa punya pengetahuan tentang, termasuk tadi pengetahuan tentang kausalitas, bahwa misalkan hujan itu yang menyebabkan basah gitu kan. Ya kita mulai dari dunia empiris, kemudian masuk lewat impression atau feeling, dan kemudian ini sebagaimana sebenarnya ini konsepnya sebagaimana empiris yang lain ya, seperti Locke juga seperti itu. Jadi di sini idenya yang simple hingga kompleks.
impression gitu kan, impresi-impresi tadi dari berbagai macam, ibaratnya kita foto itu ada ribuan ya kan. Nah, kemudian ribuan ini masuk ke dalam apa namanya, diolah menjadi ID atau reasoning, dan kemudian dari apa namanya, ide dan ide atau reasoning yang kompleks tadi yang membentuk pikiran kita, itu kemudian yang melahirkan apa yang namanya, melahirkan kemampuan kita untuk melakukan apa yang namanya ini apa namanya, kita bisa melakukan pemilah-milahan, melihat kedekatannya, dan kemudian juga termasuk sebab akibat. Nah, di sini satu hal yang saya garis bawahi, jadi menurut Hume gitu kan, ide tentang diri, maksudnya aku manusia, aku yang bisa berpikir itu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya manusia itu lebih kepada bundle of perception. Jadi menurut dia itu, jadi mungkin mirip seperti gini loh, kalau data itu kompleks gitu lah, semakin ya mungkin data gitu kan, jadi semakin data semakin kompleks itu apa namanya, ya dia itu ya kumpulan dari persepsi itu, jadi ya menjadi bundle ya. Jadi kira-kira sebenarnya diri yang dalam arti yang transendental begitu kan, selain dari yang ditangkap lewat impresi-impresi, itu nggak ada bagi ini, itu tuh hanya proses saja. Jadi kemudian kita ini dan setiap orang kan punya impresi yang berbeda-beda, maksudnya dari dari pengalamannya di empirical world, kemudian dia diproses, kemudian dia lah menjadikan aku gitu. Ini sebenarnya adalah radikal ya, karena sebelumnya masih meyakini adanya diri yang bisa ya bukan kumpulan dari bundle of perception, tapi ada diri yang mengatasi itu, kira-kira semacam itu. Mungkin kalau dalam bahasa yang lebih metafisik ya ada jiwa gitu. Kalau Hume kan nggak sampai ke situ, bukan nggak ada. Itu sebenarnya adalah semacam kayak bundle of perception saja manusia itu gitu kan. Itu hanya kumpulan aja, kita berbagai macam persepsi kita olah, kita semakin lama semakin kompleks ya kan, semakin banyak semakin itu, sehingga membentuk aku gitu ya. Jadi aku pun terbentuk dari dari empirical world. Jadi bukan hanya human knowledge ya. Jadi sebenarnya human itu pun sebenarnya adalah hasil dari pengalaman interaksi kita dengan dunia luar, seperti human semacam itu. Nah di sini di ide-ide yang masuk tadi itu yang semuanya berdasarkan dari pengalaman empiris tadi itu ya, di sini ada ide tentang kemudian berarti karena bundle of perception tadi, dia entah bagaimana di situ tuh dia bisa akhirnya memisah-misahkan, misalkan ada prinsip kemiripan, prinsip kedekatan, sebab dan akibat. Ini maksudnya bagaimana, ini saya jelaskan pakai contoh. Misalkan kan di dunia di dunia empiris kan kita melihat berbagai macam binatang-binatang ini banyak sekali, dan ini nggak ada label-labelnya. Tapi kemudian ketika dimasukkan ke dalam pikiran, kemudian pikiran itu punya kemampuan untuk melakukan misalkan klasifikasi, jadi kemiripan yang mana sih, ini binatang-binatang ini kok banyak sekali ya, ada yang mirip-mirip nggak ya, oh ternyata ini misalkan ini kan klasifikasi hewan ya, misalkan berdasarkan darah panas atau darah dingin. Ini apa aja ya yang masuk dalam kategorisasi. Jadi sebenarnya di empiris itu nggak ada kategorisasi ini ketika diabstraksikan sendiri. Nah, kemudian mulai membagi-bagi, misalkan ada hewan itu yang berdarah panas, berdarah dingin, ini punya kaki, nggak punya kaki, gitu semacamnya. Jadi ini mulai mengklasifikasikan. Ya, klasifikasi itu kan banyak macam-macamnya, misalkan ini yang disebut sebagai, juga mungkin bisa kita katakan sebagai gambaran tentang bundle of perception itu kira-kira begini. Jadi ada data, terus kemudian jadi kira-kira ini animal, apakah dia bisa bergerak? Bisa. Kemudian cabangannya ada lagi, apakah dia bisa punya kulit? Ada, kalau ada masuk mana kan gitu kan. Tanaman, apakah punya akar atau tidak? Oh tidak, atau iya, kemudian itu semacamnya. Jadi
yang disebut sebagai bundle of perception itu kan tadi kan data masuk banyak sekali terus kemudian nanti diklasifikasikan. Jadi kemampuan kita bahkan mengklasifikasikan dari yang apa simple sampai yang rumit dan kemudian Hume sebenarnya agak meloncat ya dengan mengatakan kita itu sendiri apa manusia yang disebut manusia aku segala ini sebenarnya juga lahir itu memang dari sini ya. Dari kemampuan ini yang menyerap dari dunia luar semua itu, dan kemudian dia mulai membagi-bagi ini. Dan kemudian kalau dalam pembagian ini kan tanaman, hewan, terus kemudian kan dia misalkan bercermin, dia melihat orang, kan kemudian ini tuh yang namanya manusia kan gitu. Jadi di apa namanya itu juga apa namanya itu hasil dari apa namanya hasil dari pengetahuan yang dari semua gitu kan. Itu kan ada built-in semacam itu. Nah, kritik terhadap kausalitasnya itu seperti ini. Kan dia tadi sebenarnya semua itu adalah dia itu membangun teorinya itu atas dasar kausalitas, tapi begini, kausalitas kan tadi diartikan sebagai sebab akibat ya, bahwa benda itu memiliki properti yang bisa memberikan efek pada benda lainnya. Nah, bagi Hume, kalau kita melakukan penelaahan secara empiris, sebenarnya kita nggak akan bisa sampai pada kesimpulan yang pasti, memastikan adanya semacam itu. Jadi kan di apa namanya di akal tadi ada prinsip ya kemiripan, kedekatan, sebab dan akibat tadi kan. Nah ini termasuk juga cause and effect tadi ya. Nah hukum sebab akibat ini kan tadi seperti apa namanya dijelaskan di awal, Hume dan kawan yang lain itu percaya bahwa ide-ide semacam ini, bagaimana prinsip-prinsip ini kan terbentuk tidak langsung begitu, tapi melalui proses tadi penyerapan terus kemudian makin kompleks. Jadi berarti semacam ini apa namanya semacam evolusi pikiran. Jadi manusia tadinya itu kan sederhana, kemudian pemikirannya makin lama makin kompleks, makin dewasa. Jadi sebenarnya bagi dia dapat ditarik lebih jauh ya. Ini termasuk cause dan effect ini sebenarnya ciptaan dari manusia yang melakukan apa namanya pengalaman apa namanya empirisnya di dunia. Jadi kira-kira itu cause dan effect itu dilihat dari ketika manusia melihat event ya. Jadi misalkan ada apa namanya air di mana di apa jalan gitu kan ada genangan air. Nah kemudian dia melihat regularitas. Oh ternyata karena habis hujan itu kok pasti ada genangan air di jalan. Berarti kemudian di sini manusia itu membuat prinsip custom, jadi apa namanya kebiasaan. Jadi kayaknya memang kalau hujan pasti akan basah. Jadi kira-kira begitu. Hanya bisa begitu kira-kira gitu. Nah, kemudian ini dilanjutkan lagi dengan manusia itu berpikir tentang ekspektasi. Berarti nanti kalau ada hujan di masa datang pasti basah. Kira-kira kan begitu. Itu ekspektasi namanya. Tapi bagi Hume itu nggak mesti gitu. Itu hanya ekspektasi saja. Kan kita juga bagi Hume itu regularity of event itu karena ya kita mengamati itu ada polanya terus-menerus semacam itu. Tapi bagi Hume apa yang membuat kita yakin bahwa nanti di masa depan misalkan itu akan selalu seperti itu. Hume itu sebenarnya dalam konteks ini dia ingin membuka peluang jangan-jangan ada yang event itu yang kita kira selalu seperti itu enggak gitu loh. Karena itu kan cuma basisnya kan induksi ya. Induksi itu kita melihat ini begini. Kalau yang misalkan begini, paling gampang. Kalau air tadi kurang gampang. Misalkan kalau kita melihat misalkan donat itu manis gitu kan rasanya gitu ya. Tapi apa mungkin donat itu selalu manis? Jangan-jangan bisa ada, dan mungkin sudah ada orang yang bikin donat itu rasanya asin gitu. Ya kan bisa saja gitu kan. Jadi maksudnya Hume itu di situ gitu. Jadi custom itu membuat karena event itu seperti itu jalannya yang kita lihat gitu kan. Jadi kita apa namanya kemudian menyimpulkan di benak kita, di otak kita, kemudian itulah kebiasaan dan akan terjadi terus-menerus. Jadi itu bagi Hume itu sebenarnya bukan akan itu benar-benar akan terjadi, itu kan hanya di level manusia saja, itu ekspektasinya manusia, tapi kan realitas nggak seperti itu. Tadi misalkan donat rasanya asin misalnya nggak bisa aja. Nah, dari regularity of event terus kemudian ada custom tadi kebiasaan adat gitu kan istilahnya. Adatnya kayak gitu kok. Ya kan? Itu kemudian kita selalu akan berekspektasi untuk selalu seperti itu. Nah, kemudian sinilah yang disebut Hume sebagai bahwa akal atau reason itu sebenarnya adalah slave of passion. Jadi
akal itu sebenarnya adalah apa namanya budak dari passion ya, dari hasrat ya. Hasrat itu maksudnya hasrat ini, hasrat untuk mengekspektasi, hasrat untuk kan saya selama ini melihatnya ya begini, ini terkait ini, masa nah kan begitu. Jadi otak itu di sini sebenarnya didisiplinkan oleh apa ya, event yang kita lihat di luar begitu kan. Inilah yang ciri khas dari empirisme semacam itu. Jadi semua itu harus apa namanya berdasar dari luar. Kemudian otak itu sebenarnya reason itu sebenarnya ya yang dipandang oleh dipandang oleh rasionalisme itu dasar itu enggak lebih apa namanya lebih dasar passion ya custom gitu kan. Nah di sini karena apa akal itu dibiasakan tadi untuk meyakini adanya ekspektasi ya, itu pasti nanti akan terjadi semacam itu. Maka kemudian dia meyakini adanya uniformity principle. Jadi di setiap tempat dan setiap waktu itu pasti begitu. Ibaratnya donat itu yang manis terus. Dia membayangkan di semua zaman, di semua tempat, di semua waktu misalnya itu, ya pasti begitu. Ya bagi Hume kan apa ya begitu? Enggak kan gitu kan? Mungkin aja atau mungkin apa ya namanya nggak tahu juga misalkan nasi di masa depan kan nasi kan rasanya apa tawar ya tiba-tiba nasi rasanya menjadi pahit begitu karena apa itu nggak tahu kan misalkan modifikasi genetik atau apa jadi di sini dia sedang mengerti dua hal problem of deduktif kan sudah meyakini prinsip-prinsip yang universal gitu kan ini pasti begini kan dari mana kalau 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 menurut Hume apa tuh namanya ini apa hanya karena kebiasaan kan kebiasaan nggak bisa ditetapkan kepastian kalau deduktif kan pasti misalkan semua manusia pasti mati misalnya kan begitu Hume adalah manusia maka manusia apakah Hume mati gitu kan kira-kira deduktif reasoning kan basisnya kan begitu kira-kira kalau misalkan donat itu pasti manis Pak Budi bikin donat maka donatnya pasti manis kan nggak bisa juga. Nah, tapi di sini juga dia mengkritik induktif reasoning ya. Induktif kan tadi induktif itu modelnya penelitian kuantitatif ya. Jadi apa yang disebut sebagai sampel dan populasi kira-kira sampel itu sudah pasti merepresentasikan populasi, ya kan? Jadi kalau kita sudah yakin dengan metode apa sampling itu dengan ada ini ya, ada metodenya, itu pasti sudah merepresentasikan populasi. Bagi Hume enggak lah. Dari mana gitu kan? Apa itu sudah pasti begitu itu gitu kan? Jadi kira-kira itu Hume juga mengkritik di situ apa logika induktif. Siapa yang begitu itu gitu kan kira-kira. Sampel sini maksudnya apakah seperti itu? Apakah di semua tempat itu seperti itu? Apakah di semua waktu itu seperti itu? Kalau di sampel kan nggak ada time-nya itu maksudnya seperti itu. Jadi dua-duanya dia kritik dari deduktif dan induktif ini sebenarnya khas di ilmu alam. Jadi di sinilah dia apa memulai dari kritik terhadap apa mulai dari apa ya namanya ingin menjadikan eksperimental sebagai basis dan kemudian tapi dengan eksperimental itu sendiri dia justru ragu terhadap kausalitas ya kan karena kita kan hanya melihat itu hanya regularitas saja kita juga nggak tahu ya kita hanya berekspektasi semua itu akan selalu begitu itu kalau nggak begitu itu gimana jadi kira-kira ada keraguan di situ dimaksud nah ini ternyata Hume tuh ada quote-nya itu jadi dia sudah mendahului dari siapa itu Karl Popper ya. Jadi sebanyak apapun observasi tentang apa namanya angsa putih ya kan diinferensi kita ada angsa putih berarti kita berekspektasi nanti kalau kita nemu angsa pasti putih kan gitu. Jadi sampel itu sudah merepresentasikan populasi. Tapi Hume kan punya ruang untuk apa skeptis gitu. Apa iya dalam setiap waktu dan setiap tempat angsa itu pasti putih. Kalau satu saja angsa hitam bisa dimunculkan dalam observasi, maka sudah hilang. Nah ini dalam konteks ini kan sebenarnya dia mendahului apa Karl Popper di sini tentang falsifikasi. Jadi ide sebagaimana ide apa kausalitas itu dia menjadikan contoh misalkan tentang semacam ini. Jadi cara berpikir kita tuh kadang-kadang sudah terlalu ini apa namanya berbasis pada apa namanya ini adat itu pasti gitu kan dalam hal kausalitas atau kita bisa perluas dalam hal apapun begitu kan jadi begitu kan bagi Hume ini kan konsekuensi dia menolak yang apa jadi apa namanya
pemastian bahwa ekspektasi itu pasti terjadi, nggak pasti. Ya. Nah, misalkan kita bisa melihat ternyata ada angsa-angsa putih banyak, 1.000 misalkan kita bisa menemukan 1 juta, tapi satu aja berarti ya yang berarti nggak semuanya begitu kan. Nah, ini contoh yang lain kalau salah satu kartun yang mungkin terkenal juga di Indonesia dari Malaysia ya. Ipin itu kan di sini ini cerita ya. Jadi si siapa Jarjit ya, dia itu punya kebiasaan bohong gitu kan. Apakah dia pasti bohong? Kalau ekspektasinya Ipin berekspektasi di masa depan dia bohong. Tapi ternyata dia itu pada satu saat dia berkata jujur. Dia waktu itu kan bohong bahwa ada serigala gitu, padahal nggak ada gitu. Tapi pada satu saat dia benar-benar bertemu serigala gitu kan. Nah, tapi kan kalau ekspektasi dari Upin Ipin karena itu sudah reguler kok dia bohong-bohong terus kok gitu kan. Jadi dia mesti bohong gitu kan. Ternyata benar ya itu. Jadi di sini kepastian itu jadi itu loh ini memperlihatkan bahwa nalar kita itu kadang-kadang itu dipengaruhi oleh custom dan kemudian dia selalu berekspektasi pasti gitu. Padahal itu nggak pasti bagi Hume. Jadi dia membuka dalam arti dia skeptisisme terhadap kausalitas itu dalam arti dia membuka ruang sebenarnya untuk kemungkinan yang lain gitu kan sebenarnya. Ya seperti misalkan contoh-contoh lain misalkan kita membangun kita melihat gedung-gedung tinggi dan lain-lain kemudian kita pasti membayangkan ini pasti ada arsitek yang membangunnya gitu kan. Ini misalkan ini saya lupa ini salah satu arsitek terkenal di abad 20 dia menghasilkan berbagai macam. Tapi misalkan dalam peradaban-peradaban lain itu misalkan si Rudolfsky ya dia punya buku terkenal jadi arsitektur jadi bangunan-bangunan yang punya semacam itu ternyata bukan dihasilkan arsitek. Bukan maksudnya nggak ada orang yang bangun ya, tapi maksudnya definisi bangunan-bangunan yang canggih itu harus dibangun arsitek tidak. Dia menemukan bahwa di berbagai belahan dunia lain itu tidak butuh arsitek. Jadi iya gitu nggak. Jadi selama ini misalkan orang membayangkan itu arsitek adalah orang yang bertanggung jawab atau sebab dari munculnya bangunan-bangunan ternyata Rudolfsky menjelaskan enggak gitu kan. Jadi ini juga ada nuansa ininya juga sebenarnya, nuansa Humean juga di sini. Ini misalkan juga gini, kita selalu membayangkan hujan itu selalu akan menyuburkan tanaman, termasuk hujan itu ya mungkin anak-anak bisa bermain dalam hujan. Ini kan satu penyimpulan di nalar kita karena kita mengalaminya terus-menerus begitu, eventnya terus-menerus begitu, sehingga otak kita dipaksa untuk berpikir, ya pasti ekspektasi kita hujan pasti menyuburkan tanah, hujan pasti malah bisa anak-anak bermain. Tapi misalkan di Eropa itu ada yang disebut sebagai hujan asam, ya kan? Kalau dalam Hume tadi ini berarti terkait dengan waktu dan tempat. Jadi waktu tertentu di Eropa itu muncul hujan asam. Jadi bukan justru menyuburkan tanamannya pada mati. Tapi hujan juga, tapi hujannya lain dampaknya gitu kan. Kemudian juga membahayakan juga pada misalkan bangunan-bangunan keropos gitu kan. Jadi makin lama makin aus gitu kena hujan asam gitu kan. Jadi di sini kita melihat bahwa Hume itu juga ada betulnya bahwa ya mungkin harus lebih berpikir lagi tentang kita selalu menjadikan custom atau adat itu sebagai yang mutlak begitu. Maka ada ruang-ruang macam itu. Nah ini contoh yang dijelaskan oleh Budi Harjiman, Prof. Budi Harjiman itu dalam bukunya. Ini sebenarnya dia ingin Budi Harjiman itu ingin menjelaskan idenya Hume itu sebenarnya jangan terlalu dimaknai negatif lah kira-kira. Jadi ini terkait dengan mitos ya. Tadi kan kritiknya Hume ada 4 ya, tentang kritik agama, kritik empirisme, kritik rasionalisme, dan kritik mitos. Jadi kira-kira contohnya Budi Harjiman itu begini. Ada keyakinan atau mitos mungkin di sebagian wilayah atau mungkin juga di Indonesia itu kalau ada burung migran itu kok bayinya kok pada lahir ya. Nah kemudian lalu dihubungkan secara kausal bahwa ternyata burung migran itu berarti berimplikasi menghasilkan efek bayi-bayi itu banyak lahir, ya kan? Kan ada eventnya. Jadi
kenapa kok setiap kita saksikan ada burung migran kok jadi ada anak lahir? Tapi kalau kata Budi Hardiman, kalau kita menggunakan Hume, kita paham itu kan anu ya eh, penyimpulan yang sebenarnya hanya berdasarkan pada adat saja dan nggak ada hubungannya begitu loh Mas. Ini dalam konteks ini sebenarnya kan nggak ada kausalitas dalam arti mempertanyakan itu ya. Apa benar ada hubungannya gitu kan macam itu. Nah, ini kita melangkah lebih jauh. Apakah sebenarnya Hume itu menolak kausalitas? Tadi kan dijelaskan lebih kepada dia itu berusaha untuk meneliti soal epistemologi ya. Dan kemudian dia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kausalitas itu dipertanyakan. Gitu. Karena itu sebenarnya ya cuma kita merangkai-rangkai event-event yang kemudian kok terjadi secara reguler gitu kelihatannya kok ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini sehingga kita menetapkan kepastian bahwa itu pasti ini dan kemudian ini pasti mempengaruhi itu hanya level fenomena yang kita lihat. Jadi di sini ada dua hal. Ini David Hume sendiri mendefinisikan apa sih sebenarnya kausal power itu satu kekuatan kausal itu. Jadi definisi pertama tadi ada dua definisi. Sebenarnya ada definisi yang lain tapi ini saya menyebutkan dua definisi semuanya dibuat. Jadi yang pertama a cause is an object followed by another and where all the objects similar to the first are followed by object similar to the second. Jadi ini di level yang objektif ya, di level empiris itu cause itu satu objek yang kemudian diikuti dengan yang lain, di mana jadi ini event dan kemudian ada all the object similar to the first. Jadi kita melihat objek kemudian diikuti yang lain dan kemudian ini kok terjadi juga yang event yang yang mirip dengan itu. Nah, jadi ini adalah suatu event yang berulang sebenarnya. Kita melihat berulang-ulang. Kalau misalkan ada kan kalau kita lihat ada bola priang, ada katanya pecah. Kok begitu juga ya? Ada bola dilempar, katanya pecah. Berarti bola event-event itu jadi bola itu punya kekuatan untuk memecahkan kaca, kira-kira begitu. Nah, di sini ada juga subjective side. Jadi ini definisi yang terkait dengan ide kita penyimpulan kita. Cause is an object followed by another and whose appearance, jadi apa yang nampak gitu. Itu always convey the thought to that other. Jadi ini penyimpulan tentang satu event yang berulang. Jadi kira-kira gini. Jadi observer itu manusia itu mengasumsikan bahwa objek atau event itu menjadi penyebab dari objek atau event yang setelahnya. Jadi bola dilempar, pecah-pecah. Jadi bola punya satu properties yang memungkinkan kaca itu pecah. Karena kita melihatnya terus-menerus begitu di level yang di sini kan terkait dengan regularitas, tapi di sini Hume menggunakan kata appearance yang kita lihat perang gitu. Jadi ini lebih jauh lagi. Jadi tidak hanya soal sekuensi kita lihat terus begitu, tapi di sini kita melihat kelihatannya itu memang punya kekuatan untuk mempengaruhi yang lain. Tapi dia mengatakan hanya appearance saja. Nah, kemudian di sini dia mengatakan bahwa causal power itu adalah a quality which bind the effect to the cause and render the one an infallible consequence of another. Jadi berarti kan appearance ya. Kita memang melihat tuh ada ininya bola itu punya sifat-sifat mungkin kekerasan atau yang lain sehingga mungkin kacanya bisa pecah gitu kan. Kalau bolanya nggak terlalu kuat kan kacanya juga pecah dan dilempar-lempar atau kacanya juga kuat misalnya itu. Tapi ada kualitas, jadi ibaratnya itu jadi benda itu punya kualitas yang bikin dia bisa menghasilkan efek gitu. Nah, tapi bagi Hume itu kan hanya di level yang appearance yang nampak. Jadi sebenarnya di sini Hume sedang mengatakan ini di level empiris yang fenomenal kita bisa melihat adanya satu event yang berulang, kemudian kita definisikan tadi sebagai pasti akan berulang kembali, tapi dan kita melihat menyimpulkan bahwa ada sesuatu kekuatan, ada sesuatu properti, ada satu sifat yang membuat satu benda itu bisa mempengaruhi yang lain. Tapi itu hanya di level yang nampak. Nah, kemudian Hume itu menggunakan kasus begini. Tapi apakah itu memang benar? Gitu. Nah,
memang benar-benar seperti itu, kira-kira semacam itu. Nah, bagi Hume itu sebenarnya kalau dia menggunakan contoh itu yang agak menarik ya, tentang otak dan organ tubuh, ya pikiran dan tubuh, body mind itu salah satu persoalan filsafat yang sampai sekarang masih dibicarakan. Bagaimana sih pikiran itu bisa berhubungan dengan tubuh? Kalau kita bisa, kalau secara fenomenal kita bisa tahu bahwa ini kalau saya berpikir tangan gerak, kan ini tangan saya gerak. Tapi sebenarnya yang hakikatnya itu bagaimana? Bagaimana hubungan ini sebenarnya? Apa sebenarnya ada hubungan atau tidak? Kita nggak tahu. Jadi di sini sebenarnya Hume sudah membuka jalan bagi Immanuel Kant. Immanuel Kant kan menyimpulkan ada fenomena dan nomena. Hume itu sebenarnya sama. Hume mengatakan bahwa kausalitas itu sebenarnya nggak meyakinkan. Karena kan kita hanya melihat di level fenomena. Taunya kita di level nomena bagaimana? Apa benar memang ada bola itu memang benar-benar punya kekuatan untuk memecahkan kaca? Ya kita hanya bisa melihat kayaknya begitu sih kalau di level fenomena, tapi nomenanya apa benar? Kita nggak tahu. Jadi sebenarnya di sini Hume itu kalau secara epistemologis maka menyimpulkan kausalitas itu tidak bisa ditetapkan. Karena kita nggak bisa meyakini, kita tidak bisa masuk ke level nomena. Sebenarnya seperti itu, tapi dia nggak menggunakan istilah fenomena nomena ya. Jadi sebagaimana kita tidak bisa menetapkan kepastian hubungan antara pikiran dan anggota tubuh, kita juga nggak bisa menetapkan pada entitas yang lain. Apakah benar hujan punya properti yang menyebabkan basah? Kita nggak tahu. Kira-kira semacam. Tapi kalau nampaknya iya gitu. Dia meyakini itu. Jadi di sini sebenarnya dia sampai pada kalau saya kasih label ya dia agnostik ya. Jadi maksudnya ya saya tidak bisa menyimpulkan ya atau tidak. Tapi kalau di level fenomena kayaknya iya tapi nggak meyakinkan. Nah, dari mana kita bisa tahu itu memang seperti itu. Nah, makanya di sini saya mulai dari Hume kemudian ke Ghazali. Karena kenapa? Kalau Hume itu sampai pada kesimpulan yang ya kita tidak tahu ke level yang nomena itu seperti apa. Apa benar ada kausalitas atau tidak. Tapi kalau dari level fenomena atau dari epistemologis, apakah kita benar-benar yakin kausalitas itu benar-benar ada dari pengetahuan kita sendiri yang kita inferensi dari empiris yang kita hanya ternyata bisa menangkapnya dari level fenomena, enggak gitu, kita enggak meyakinkan. Nah kemudian kalau Al-Ghazali, dan ini sebenarnya adalah tradisi lain ya, namanya okasionalisme, ada Marley Branghe, ada Cordemoy, ini justru masuk ke dalam level yang bukan epistemologis tapi ontologis. Jadi dia ingin pertanyakan benar nggak sih ada kausalitas. Jadi kira-kira kalangan pemikir ini secara ontologis akan menolak kausalitas. Jadi kausalitas dalam arti sini ada apakah benda itu bisa punya kekuatan independen untuk mempengaruhi yang lain, atau kalau dalam bahasa yang Thomas Aquinas itu apakah ada secondary cause, itu kira-kira mereka akan menolak. Nah kemudian inilah yang tadi menyebabkan saya masuk dari Hume dulu, karena Hume itu epistemologis penolak kritiknya terhadap kausalitas, bukan ontologis sebenarnya. Karena ontologis kan dia nggak bisa memastikan yang gimana ya, karena kita hanya di level fenomena. Karena Al-Ghazali dia sebenarnya ingin masuk ke level nomena gitu. Apa benar atau tidak? Karena tradisi Al-Ghazali, tradisi filsafat abad pertengahan itu tidak hanya berbasis pada rasionalitas ya, tapi berbasis pada tradisi yang lebih intuitif ya, pengetahuan yang sifatnya iluminasi makanya. Nah, sedikit tentang Al-Ghazali dan tradisi filsafat Islam. Jadi filsafat Islam itu di era abad pertengahan kira-kira bisa dibagi menjadi dua tradisi besar ya, apa yang disebut sebagai peripatetik, tradisi peripatetik atau tradisi Aristotelian sebenarnya namanya itu. Tapi tradisi peripatetik itu masih bisa dibagi lagi jadi dua, ada yang disebut sebagai Neoplatonis filosofer dan Al-Andalus atau Cordoba atau Spanyol, filosof-filosof Spanyol seperti Ibn Rus. Kalau Neoplatonis itu seperti Ibn Sina. Nah, ada juga non-peripatetik. Non-peripatetik ini ada tradisi iluminasi, tradisi sufi, dan tradisi filsafat transcendence ya. Al-Ghazali itu menarik. Al-Ghazali sebenarnya bukan filosof ya, maksudnya dalam arti yang dia teolog, ya filosof juga bisa dikatakan filosof. Tapi dia punya kecenderungan juga sebagai teolog ya, semacam itu. Nah,
Al-Ghazali itu yang menarik, dia itu adalah kritikus filsafat peripatetik. Jadi kalau tadi Hume itu tradisi kausalitas, kritik kausalitas itu muncul sebagai reaksi atas rasionalisme. Kalau Al-Ghazali kritik terhadap kausalitas yang sifatnya ontologis ini adalah kritik terhadap tradisi peripatetik. Nah, Al-Ghazali ini sebenarnya dengan kritiknya terhadap peripatetik itu membuka jalan bagi lahirnya tradisi filsafat yang lain, khususnya nanti di Iluminasi dan Sufi. Nah, kita masuk ke Al-Ghazali. Jadi ya Al-Ghazali itu lahir pada tahun 1058 Masehi di wilayah Khorasan, Iran. Jadi julukan Al-Ghazali itu bisa bermakna nisbat pada tempat kelahirannya, Ghazalah, atau profesi keluarganya, yakni penenun dan penjual kain tenun yang dinamakan Ghazal. Jadi para peneliti Al-Ghazali sendiri masih berdebat soal sebenarnya Al-Ghazali itu apa sih, karena Al-Ghazali itu kan julukan ya. Jadi kalau namanya kan nama lengkapnya kan Abu Hamid Muhammad bin Ahmad. Ini Al-Ghazali ini apa sih? Apa nisbat pada tempat atau pada sesuatu? Ada yang mengatakan dia nisbat pada tempat, ada yang nisbat pada keluarga itu penenun gitu, namanya Ghazal. Dan Al-Ghazali merupakan sosok yang dikenal luas di dunia Islam. Pengetahuannya luas membuat banyak label disematkan pada dirinya, mulai dari filosof, sufi, teolog, dan ahli fikih atau hukum Islam. Nah, dalam presentasi ini, Ghazali akan lebih disoroti dari sisinya sebagai teolog sekaligus filosof, karena dialog kritisnya yang intens dengan tradisi filsafat Yunani. Ya, jadi memang